serta yang senantiasa istiqomah di jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Aqsa, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita ikuti bersama kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Teguh Rusnadwa SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul Jalali wal Ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Aba'una al-kiram wa ummahatuna al-karimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sebaik-baik tempat, yaitu Masjid Al-Ashraf, untuk melaksanakan solat subuh berjamaah, diteruskan dengan kuliah subuh. Dan hari ini bapak-bapak kita masih berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab, tepatnya tanggal 20 Rajab. Berarti insyaallah amal kita di pagi hari ini dilipat gandakan pahalanya insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan tafsir surah At-Takwir, di mana Bapak Ibu masih ingat, di surah At-Takwir itu berbicara tentang hari kiamat, hakikatnya, sekaligus berbicara tentang hakikat wahyu
atau hakikat Al-Quran. Bapak Ibu, sedangkan untuk hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Infitar. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu surah Al-Infitar. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bahasan tafsir, kita baca dulu surah Al-Infitar. Ya, silakan kita baca bersama-sama surah nomor urut 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Bapak-bapak yang hormati, pada waktu membahas awal surah At-Takwir, saya sampaikan sebuah hadis bahwa Rasul yang mulia bersabda, man syarrahu ayyandura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul ain falyaqra idza as-samsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u saqqat. Rasul yang mulia bersabda, siapa saja yang ingin menyaksikan, ingin yandur melihat ila yaumil qiyamah, melihat dahsyatnya hari kiamat, ka'annahu ra'yul ain, seperti melihat dengan mata, falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir, kemudian idza samaa'u fatarat, surah Al-Infitar, dan wa idza samaa'u saqqat, surah Al-Insyiqaq. Pak, setelah selesai membahas surah At-Takwir, hari ini kita akan bicara lagi tentang hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Infitar. Bapak-bapak yang hormati, Suratul Infitar Makiyatun, tergolong surah Makiyah, yaitu surah yang turunnya sebelum hijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 19, yaitu 19. Bapak-bapak, ibu hormati, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Idza, apabila, as-samaa'u, langit, infatarat ay insaqqat, artinya terbelah. Bapak-bapak hormati, perhatikan baik di surah At-Takwir maupun di surah Al-Infitar, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, di situ menggunakan kata idza. Idza di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, itu artinya adalah idza, apabila, atau jika. Selain kata idza, di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, itu juga ada kata in yang punya arti sama, yaitu jika atau apabila. Misalnya in jaa zaidun, apabila Zaid datang, sama dengan idza jaa zaidun, apabila Zaid datang. Perbedaannya, Bapak Ibu, perbedaannya adalah kalau menggunakan kata idza itu litahqiq, untuk menunjukkan kepastian terjadi, kepastian terjadi. Tetapi kalau menggunakan kata in, itu bisa terjadi, bisa tidak. Makanya ketika kita berjanji, bapak-bapak, kita kalau berjanji itu menggunakan in, insya Allah, bukan idza sya Allah. Karena kalau menggunakan kata idza, itu menunjukkan pasti.
Insya Allah, jika Allah menghendaki. Itu ucapan tatkala kita berjanji kepada teman kita. Misalnya, tolong ya minggu depan ngisi pengajian. Kita bilang insya Allah. Kenapa Bapak? Karena umur manusia yang tahu hanya Allah. Atau boleh jadi umurnya nyampe tapi hari itu ada kesibukan-kesibukan yang memang dia nggak bisa datang. Makanya kita bilang insya Allah, bukan idza sa'allah. Kalau menggunakan kata idza itu pasti. Berarti bapak-bapak, dari surah At-Takwir yang kata idza itu jumlahnya ada 12, itu menunjukkan kepastian terjadi. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung pasti akan terjadi betulan. Termasuk idza di surah Al-Infitar ini, idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, dan itu pasti akan terjadi bapak-bapak, tinggal kita menunggu waktunya saja. Kita baca tafsirnya, idza samaa'u saqqat, makna idza samaa'u fatarat ay idza samaa'u saqqat, apabila langit terbelah, bi amrillahi, dengan perintah Allah, linuzulil malaika, di mana Bapak Ibu ketika langit terbelah, malaikat-malaikat nuzul, malaikat-malaikat Allah turun dengan bergelombang Bapak Ibu. Seperti firman Allah di Quran surah Al-Furqan ayat 25. Kaqaulihi ta'ala, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa yauma, pada hari tashaqqaqus sama, pada hari terbelahnya langit, bil ghamam, di mana langit terbelah Bapak Ibu, bil ghamam, mengeluarkan kabut putih. Sekarang belum terjadi kiamat, sudah banyak kabut putih Bapak Ibu. Ini menunjukkan kepastian terjadinya Bapak Ibu. Kemudian wa nuzzilal malaikatu tanzila. Saya lihat ini aja, ini kurang jelas. Surah Al-Furqan Bapak Ibu ayat ke-25, silakan dibuka. Saya takut baca Qurannya salah, karena itu adalah Al-Quran ya, beda dengan membaca kitab pada umumnya. Jadi pada saat langit itu terbelah, maka saat itu mengeluarkan kabut putih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila, betul, wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari itu terbelahlah langit terbelah bil ghamami, dengan mengeluarkan kabut putih, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat diturunkan tanzila, dengan bergelombang. Bapak Ibu, jadi ini sebuah kepastian bahwa nanti pasti akan terjadi langit yang sangat kokoh, yang sangat kuat ibu-ibu, itu pun akan hancur. Langit yang hari ini ibu tidak pernah terjadi keretakan. Kalau Bapak melihat ke langit, farji'il basar, hal min futur. Artinya tatkala kita memandang ke langit Bapak Ibu, tidak ada keretakan, tidak ada sedikit pun Bapak Ibu yang retak. Langit sangat kokoh Bapak Ibu. 7 langit sangat kuat Bapak Ibu. Bahkan penciptaan manusia pun dengan langit lebih kuat, lebih hebat penciptaan langit Bapak Ibu. A'antum asaddu khalqan
amis sama'u banaha. Antum asaddu khalqan, apakah antum para manusia asaddu khalqan, lebih hebat diciptakannya, lebih kuat diciptakannya, amis sama, atau langitkah yang lebih hebat, yang lebih kuat? Banaha rafa'a samkaha fasawwaha, di mana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit, fasawwaha, dan Allah menyempurnakan langit. Walaupun tidak ada tiangnya Bapak Ibu, langit pun tidak akan jatuh, sangat kokoh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, langit yang kokoh, langit yang kuat, sampai hari ini Bu, langitnya pun sedikit pun tidak retak. Nanti di saat kiamat Bapak Ibu, langit ini akan terbelah. Bu, jadi proses langit terbelah sampai langitnya dilenyapkan, sampai langitnya Bapak Ibu itu adalah dilempit Bapak Ibu, itu prosesnya sampai 5 kali Bapak Ibu. Prosesnya sampai 5 kali. Bu, yang pertama yang disebut di surah Al-Infitar, idza samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Terbelah di sini Bapak Ibu adalah terbelah di awal, yaitu terbelah pada permulaan terjadinya kiamat Bapak Ibu. Bu, ingat waktu saya menyampaikan materi at-takwir, wa idzas samaa'u kusitat, apabila langit itu dilenyapkan, itu permulaannya adalah infitor dulu Pak, dibelah. Belahan yang pertama Bu, seperti orang mengelupas kulit kambing, seperti orang mengelupas kulit sapi. Sebelum dikelupas, kusitat, dilepas Bapak Ibu, yang pertama adalah infitor dulu, terbelah dengan belahan yang biasa. Baru kemudian yang kedua insyiqaq, itu belahan yang sampai dalam. Yang pertama Bu, proses daripada langit dilenyapkan sampai langit jadi lempit, yang pertama adalah infitar, dibelah. Kemudian insyiqaq, belahannya semakin dalam Bapak Ibu. Begitu belahannya dalam, langitnya retak, langitnya terbelah Bapak Ibu, otomatis bintang-bintang pun berjatuhan. Ibu lihatlah, ini atap ibu-ibu, Allah jadikan bintang-bintang itu adalah masabi. Walaqad zayyana as-samaa'a, Allah menghiasi langit Bapak Ibu bimasabi, dengan bintang-bintang. Masabi itu lampu Pak, masabi ini masabi yang ditafsirkan bahwa maksud dari lampu di setelah bintang-bintang, karena bintang laksana lampu Bapak Ibu. Maka Bu lihat, kalau atap masjid ini Bapak Ibu, atapnya terbelah, retak, otomatis Bapak Ibu masabi, lampu-lampu, bintang-bintang yang di langit seperti lampu ini Bu, pasti akan ikut berjatuhan. Pak, yang pertama terbelah, kedua terbelah semakin dalam, yang ketiga Bapak Ibu adalah wahiyah, yaitu langitnya mulai lemah Pak, mulai lemah. Itu ada di surah Al-Haqqah Bapak Ibu, ayat yang ke-16. Wansaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Wansaqqatis sama', dan langit terbelah, wahiyah, dan langit itu yauma idzin, pada hari itu, wahiyah, menjadi lemah. Jadi yang pertama adalah infitar dulu, permulaan, terbelah pada permulaan. Kemudian insyiqaq, semakin dalam lagi belahannya, kayak orang Bapak Ibu mengelupas kulit, itu dibelah dulu, kemudian dalamkan lagi,
maka otomatis kulit itu melemah. Maka saat melemah, maka proses yang keempat adalah kusitot di surah At-Takwir, dilepas. Bu lihat, kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat orang lupas kambing, kulit kambing, kalau udah dikelupas diapain bu? Dilempit bapak-bapak. Surah Al-Anbiya ayat yang ke 104 bapak ibu, yaitu at-tayyu, dilempit. Bapak ibu, itu ada di Al-Quran surah Al-Anbiya. Di sini Qurannya kecil-kecil banget untuk suratnya. Kalau tulisan Qurannya besar tapi suratnya kecil. Bapak ibu, surah Al-Anbiya ayat 104 ini adalah proses terakhir bapak ibu. Setelah langitnya itu dilepas, maka kemudian langit itu digulung bapak ibu, atau dilempit. Allah berfirman, yauma natwis samaa'a katayyis sijillil lil kutub. Yauma natwis sama', pada hari ini natwis sama', kami Allah melipat, melempit langit, katayyis sijillil, katayyis sijilli lil kutub, seperti bapak ibu katayyis sijil, seperti dilempitnya yaitu kertas bapak ibu, lil kutub. Bu, jadi seperti melipat, melempit lembaran kertas. Bu, berarti Allah melempit langit itu gampang banget pak. Bapak-bapak kalau ngelempit, ya lempit kertas kan gampang. Dan Allah melempit yang namanya langit bapak ibu, Allah menggambarkan seperti itu. Dan boleh jadi bu, lebih gampang dari antum melempit kertas, karena Allah sangat gampang ibu. Bu, jadi saya ulang lagi bu ya, ada berapa prosesnya? Ada 5. Pertama infitar, pada permulaan belahan, kemudian insyiqaq, semakin dalam lagi, kemudian lemah, kemudian dikelupas kulitnya, dilenyapkan, baru kemudian at-tayyu, yaitu dilempit bapak ibu. Nah, maka otomatis kalau langitnya terbelah, idza samaa'un fatarat, langitnya terbelah, maka otomatis kejadian yang kedua adalah wa idzal kawakibum tasarat. Makna di sini adalah wa idzan nujumu tasaqatat wa tanasarat wa zalat an burujiha. Bu, dalam tafsir Safwul Tafasir, Syekh Ali Sabuni mengatakan wa idzan nujumu, dan apabila bintang-bintang tasaqatat, berjatuhan, wa tanasarat, dan berantakan bapak ibu, berceceran, berantakan, tanasarat. Wa zalat an burujiha, dan bintang-bintang itu zalat an burujiha, yaitu bapak ibu lepas dari gugusannya. Zalat artinya hilang, lepas dari burujiha, ai gugusan bintang. Bagaimana enggak berjatuhan bapak ibu? Langitnya retak. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Allah katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi, dan Allah Subhanahu wa taala zayyana as-samaa'a ad-dunya, menghiasi langit dunia, bimasabi, dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi, dan kami Allah menghiasi langit dunia pak. Ini langit dunia pak yang kita lihat. Di atas langit dunia ada langit lagi, 7 langit bapak ibu. Yang kita lihat itu langit yang terdekat. As-sama'ad dunia mana lainnya? Langit yang terdekat, langit yang terendah. Dunia itu artinya rendah bapak ibu. Dunia itu artinya rendah. Maka kalau dunia rendah, apa kenapa kita belain sampai ninggalkan sholat, ninggalkan ibadah bapak ibu?
Jadi Allah Subhanahu wa taala walaqad zayyana as-samaa'a dunya, dan sungguh kami Allah menghiasi langit dunia, langit terdekat, langit terendah, bimasabi, dengan bintang-bintang. Masabi kalimatnya Bu, masabi itu jamak dari misbah. Misbah artinya lampu. Lampu maksudnya bintang. Lah kalau atap ini Bu, langit-langit ini retak, hancur, otomatis Bu, lampunya berjatuhan. Sehingga otomatis ketika langitnya infitar, terjadi retakan, terbelah, maka otomatis wa idal kawakibum tasarat, maka an-nujumu tasaqatat, bintang-bintang berjatuhan, wa tanasarat, berantakan, kemudian wazalat an burujiha, lepas dari yaitu gugusannya. Bu, kemudian kejadian yang berikutnya ini yang di surah Infitar. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan-lautan fujirat, maknanya wa idzal biharu fataha ba'duha ila ba'd faqtalatu 'alaiha bimaliha wa asbaha bahran wahidan. Bu, jadi yang namanya laut ibu-ibu, semua lautan Bapak Ibu, itu semuanya fujirat, semuanya meluap satu sama lain Ibu, saling meluap, yang akhirnya asbaha bahran wahidan, maka menjadi satu laut ibu-ibu. Faktalata bimaliha, maka air asinnya bercampur dengan yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah pernah terangkan di Quran surah At-Takwir, wa idzal biharu sujirat. Bihar di sini maknanya tidak hanya laut asin, bahkan termasuk laut tawar. Sebab kalimat bihar mencakup seluruh laut, termasuk di dalamnya adalah sungai. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan, dan Allah biarkan dua laut saling bertemu Bapak Ibu. Dua laut saling bertemu, yaitu laut asin dan laut tawar, maunya laut dan sungai saling bertemu Bu. Tapi ingat, ada garis pemisahnya. Hebat, gak bisa bercampur Pak. Dia hanya bertemu saja, tapi tidak bisa bercampur Bu. Tetapi pada saat kiamat nanti faktalata, maka otomatis Bapak Ibu itu terjadi ikhtilaf. Artinya terjadi percampuran antara laut dan sungai Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu, laut yang asin dengan bercampurnya dengan air sungai Bapak Ibu, itu air sungai itu gak ngefek Pak buat laut Pak, gak akan menjadi tawar. Nanti Bapak Ibu, gak cuman lautan Indonesia Bu, seluruh lautan sedunia Bapak Ibu, semuanya akan menyatu Bapak fujirat, yaitu akan menyatu, terjadi tsunami akbar Bapak Ibu. Ya, di surah At-Takwir sujirat, dinyalakan, udah dinyalakan, fujirat, terjadi luapan. Ada yang mengatakan fujirat dulu Pak, meluap dulu, tsunami akbar, baru terjadi dinyalakan. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Pokoknya judulnya nyala kemudian meluap, atau meluap kemudian dinyalakan Bu. Yang akhirnya setelah dinyalakan, dipanaskan, maka unsur daripada air Bapak Ibu itu habis Bapak Ibu. Berarti lautannya habis Pak. Kiamat terjadi, lautannya habis Bu. Maka pada saat lautan itu meluap menjadi satu lautan yang akhirnya habis, kering Bapak Ibu, karena lautnya dibakar, maka kejadian Bapak Ibu yang keempat di surah Infitar, wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan bu'sirat dibongkar. Pak, kata bu'sirat itu
Kalau bahasa Arabnya berantakan, Pak, itu mutabaksirah. Berantakan itu mutabaksirah. Sama dengan buksirat, Pak, berantakan. Bu, coba perhatikan, saya ingin memahamkan kata buksirat. Bapak Ibu kalau misalnya mencari sesuatu, Pak, ya sangat penting lah. Mencarinya di laci atau mungkin di lemari, Bapak Ibu. Dan ibu dalam keadaan gugup nyari KTP misalnya, nyari KTP nggak temu-temu, Pak. Kira-kira Bapak Ibu kalau membuka lacinya itu ada buku, ada macam-macam lah. Itu kira-kira diapakan, Bu? Pasti kalau mencari dalam keadaan gugup pasti dibongkar-bongkar, Pak. Begitu buka laci, bongkar-bongkar, Bapak Ibu. Mencari ini KTP, bongkar-bongkar, Bapak Ibu. Itulah makna buksirat. Kadang-kadang Bapak Ibu dibalik-balik bukunya, isinya dibolak-balik kayak gini Bapak Ibu. Itulah buksirat. Apa namanya? Dibolak-balik Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Terjadi goncangan dahsyat, terjadi langit yang hancur, terjadi sekian kejadian yang menyebabkan Bapak Ibu kemudian kuburan itu otomatis dibongkar. Nah, kita lihat tafsirannya, wa idzal quburu kulibat. Qallaba yuqalibu, membalik. Qalbun, bolak-balik. Artinya wa idzal quburu kulibat, apabila kuburan itu dibalik. Wa nubisa ma fiha minal mauta. Wa nubisa, dan ditampakkan. Dalam kamus nabasa itu bisa ditampakkan, menampakkan, melahirkan, mengungkap. Dan dilahirkan, ditampakkan, diungkap ma fiha minal maut, apa saja di dalam kuburan minal mauta, berupa mayit-mayit. Jadi saat kuburannya apa dibongkar, dibalik karena terjadi goncangan dahsyat, dibalik begini Bu, maka otomatis isi daripada kuburan, yaitu para mayat-mayat semuanya dikeluarkan, dimunculkan, dilahirkan, ditampakkan Bapak Ibu. Wasara ma fi batiniha, wasara ma fi batiniha, dan jadi ma apa saja fi batiniha, yang ada di dalam batiniha, ay batinil kubur, yang ada di dalam perut kuburan, zahiran, menjadi nampak ala wajhiha. Yang tadinya nggak nampak ibu-ibu, melihat kuburan sekarang ini itu nggak nampak mayitnya, tertutup oleh tanah-tanah. Di saat nanti Bapak Ibu hari kiamat selesai, maka wa idzal quburu bu'sirat, kuburannya dibalik oleh Allah, mengeluarkan para mayat sehingga sara, menjadi Bapak Ibu, yaitu ma fi batiniha zahiran, yang ada di dalam perut bumi terutama adalah manusia-manusia yang sudah mati, para mayit itu zahiran ala wajhiha, itu menjadi nampak Bapak Ibu. Itu sama dengan kemarin wa idzan nufusu zuwijat. Begitu mayatnya Pak dikeluarkan dari bumi, dikeluarkan dari kuburan, kemudian dipertemukan dengan ruhnya sehingga menjadi hidup Bapak Ibu. Ibu, maka di saat manusia-manusia Bapak Ibu dia hidup di alam akhirat, karena dikeluarkan oleh bumi, dikeluarkan oleh kuburan Bapak Ibu, keluar dari kuburannya, kemudian saat itu manusia kembali hidup di alam akhirat Bapak Ibu. Maka Allah katakan di sini sebagai jawaban kata idza, apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila lautan meluap, apabila kuburan dibongkar, sehingga manusia-manusia para mayit-mayit Bapak Ibu itu dikeluarkan dari kuburannya, mereka kembali hidup. Setelah itu Bapak Ibu, jawabannya adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ibu, jawaban dari kata idza adalah alimat nafsun. Setiap jiwa manusia itu alimat, mengetahui ma qaddamat wa akharat, ma apa saja, qaddamat yang dimajukan,
wa akharat, dan yang dimundurkan. Ma qaddamat yang dimajukan, wa akharat yang dimundurkan. Pak, kita lihat beberapa tafsir tentang ma qaddamat wa akharat. Budi tafsir Al-Sabuni di sini dikatakan, Pak, ngapain Pak, saya harus pakai ini ya, karena ini kecil-kecil, mohon maaf. Bapak hormati, hadza huwal jawabu, ini adalah jawaban kata idza, yaitu alimat inda idzin kullu nafsin ma aslafat min khairin aw syarrin. Pada saat manusia hidup kembali Pak di alam akhirat, maka dia baru nyadar Pak, dia baru tahu apa di sini tafsirannya, alimat inda idzin, pada hari itu mengetahui kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, ma aslafat, apa yang telah aslafat diperbuat, min khairin aw syarrin, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Pak, berarti di tafsir ini maksud ma qaddamat wa akharat itu maksudnya sama, mencakup semua perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Wa ma qaddamat min salihin aw talih, dan apa yang diperbuat, baik perbuatan yang soleh ataupun perbuatan yang talih, yang jahat. Qala Tobari, ibu, subhanallah, Ustaz Al-Sabuni, Bapak Ibu, itu kemudian dia menyampaikan pendapatnya Imam Tobari Pak dalam tafsirnya, tafsir At-Tobari. Qala Tobari, berkata At-Tobari, ma qaddamat min amalin salih, yang dimaksud dengan ma qaddamat adalah min amalin salih, yaitu amal saleh. Sedangkan wa ma akharat, adalah min say'in sannahu fa'amila bihi ba'dahu. Sedangkan wa ma akharat adalah min say'in, sesuatu, sannahu yang diperbuatnya, fa'amila bihi ba'dahu, kemudian diperbuat sesudah itu. Pokoknya Bapak Ibu, setelah orang itu melaksanakan perbuatannya diikuti oleh orang lain, itu wa ma akharat. Sedangkan di tafsir yang lain dikatakan bahwasanya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ma qaddamat adalah yaitu perbuatan baik, sedangkan ma akharat adalah perbuatan maksiat. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Penafsiran pertama, ma qaddamat wa akharat, itu maknanya umum. Setiap manusia saat itu Pak melihat yang telah diperbuat, baik yang baik maupun yang buruk. Tafsiran yang kedua Bapak Ibu adalah ma qaddamat itu adalah perbuatan yang baik, kemudian wa akharat perbuatan dosa. Ma qaddamat yang maju, wa ma akharat yang mundur Bapak Ibu. Yang maju amal soleh. Semakin bapak-bapak amal solehnya besar, semakin bapak-bapak maju ke surga, hingga surganya nanti akan didekatkan. Pak, perbanyak amal soleh, itu yang bikin qaddamat, yaitu bikin bapak-bapak nanti akan dimajukan ke surga. Tetapi ketika bapak-bapak melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka terjadi ma akharat, surganya dimundurkan Bapak Ibu. Itu yang bikin Bapak, kenapa kemudian dia tidak jadi masuk surga, karena akhirat dimundurkan dengan amal keburukannya. Hati-hati Bu, jangan berbuat keburukan, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Setiap orang akan mengetahui apa yang menjadikan dimajukan karena amal solehnya, juga ma akhirat dimundurkan disebabkan amal keburukannya. Berbuat buruk lagi dimundurkan lagi, berbuat buruk lagi dimundurkan lagi, berbuat baik dimajukan Bapak Ibu. Kemudian tafsiran yang ketiga, termasuk tafsirnya Tobari, bahwa yang dimaksud dengan qaddamat itu adalah amalan ketika di dunia. Kalau Tobari tadi lebih cenderung qaddamat itu ya amal soleh.
Pendapat yang lain Bapak Ibu, pendapat yang lain, ma qaddamat adalah perbuatan yang ada di dunia. Seperti hari ini ibu baca Quran, hari ini ibu sholat tahajud barusan, hari ini ibu kemudian atau bapak-bapak sholat subuh berjamaah, bapak ibu mendengarkan tausiah. Ini amalan Pak di dunia. Dan nanti bapak-bapak saat terjadi kiamat selesai, dibangkitkan dari alam kubur, semua orang melihat yang diperbuatnya Bapak Ibu. Sedangkan wama akharat adalah amalan sesudah wafatnya. Amalan sesudah wafatnya artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di alam kubur, saat dibangkitkan dari alam kubur Bapak Ibu, ibu bapak melihat ma akharat, yaitu yang diperbuatnya ketika ibu sudah meninggal dunia. Kok bisa Ustaz? Kan dia sudah meninggal dunia Pak. Pak lihat kalimat di sini. Menurut Tobari dikatakan wa ma akharat adalah min say'in sannahu fa'amila bihi ba'dahu. Bu, jadi seorang melaksanakan sesuatu Bapak Ibu, kemudian sesudah itu diikuti oleh orang lain Pak. Itu adalah termasuk ketika Bapak Ibu nanti ada di alam akhirat, atau ketika Bapak Ibu di alam kubur, maka walaupun usia kita Pak sudah selesai, tetapi pahala akan datang terus Pak. Di antara dari siapa? Dari orang-orang Pak yang mengikuti kita. Bu, jadi nanti ada amalan-amalan yang akhirat, amalan-amalan di mana kita sudah meninggal dunia, tapi pahala bahkan dosa Pak itu akan tetap didapatkan Bapak Ibu. Pak lihat dalam hadis yang terkenal, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah Pak, di mana bapak-bapak waktu hidup sumbangkan buat masjid, buat pembangunan masjid bapak-bapak, masjidnya masih dipakai Bapak Ibu, masih dipakai buat sholat 5 waktu, buat taklim Bapak Ibu. Maka walaupun kita nanti pada alam kubur udah selesai kita Pak usianya, tetapi ma'akharat, di saat dibangkitkan dari alam kubur Bapak Ibu, kita akan melihat Pak, baik amalannya ada ataupun yaitu pahalanya Pak, ditunjukin. Ya Allah, ternyata Pak dapat pahala banyak Pak. Dari mana? Masjid-masjid yang Bapak bangun Pak. Betapa indahnya bapak-bapak. Pas ulang lagi Bapak Ibu, begini, umur manusia bapak-bapak, khususnya umat Muhammad Pak, itu umurnya dibatasi. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 dan 70. Wa aqallu man yajuzu zalik, dan sedikit Bapak Ibu yang lebih dari 70 sedikit. Maka Bapak Imam tadi kayaknya udah lebih ya Pak ya. Ini berarti ada bonus. Sedikit, tetapi yang luar biasa, walaupun umur umat Muhammad itu pendek Bapak Ibu, tetapi amalannya tidak kalah dengan umat terdahulu. Itu namanya amal yang produktif. Umurnya udah selesai, amalnya masih jalan, produktif. Di antara Bapak Ibu adalah dari mana? Dari amal jari, dari sedekah jariyah Bapak Ibu. Pak, maka jangan remehkan amal jariyah. Bapak-bapak mesti punya amal jariyah Pak. Kenapa? Di saat antum meninggal dunia, wa ma akharat, ada amal Pak yang akharat, yang diakhirkan. Ada amal yang diakhirkan. Jenengan mati tapi masih ada amal yang tersisa. Itulah namanya amal jariyah. Bu, yang kedua adalah yaitu au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar Bapak Ibu,
Dan hadis ini Bapak Ibu dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Syekh Albani ya, oleh Syekh Albani. Di mana Bapak Ibu Rasul yang mulia bersabda, sab'un, ada 7 amalan. 7 amalan yajri lil abdi ajruhunna. Di mana 7 amalan ini Bapak Ibu, yajri lil abdi ajruhunna, pahalanya yajri, pahalanya mengalir Bapak Ibu. Ay yajri sawabuha, balasannya, ganjarannya itu mengalir Bapak Ibu. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, walaupun huwa fi qabrihi, dia sudah berada di alam kubur, ba'da mautihi, sesudah wafatnya Bapak Ibu, dia sudah dalam kubur Pak, tapi amalnya jalan terus. Itu namanya wama akharat, amal yang akhir. Yang qaddamat dilaksanakan di dunia. Wama akharat, orangnya sudah di alam kubur tapi masih mengalir pahalanya. Bu, yang 7 apa saja? Yang pertama kata Rasulullah, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ai ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Wal murad bil ilmi huna al ilmun nafi, dan yang dimaksud dengan ilmu di hadis ini kata para ulama al ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ai al ilmu alladhi yubsirun nas bidinihim, ilmu yang yubsirun nas, bikin manusia itu melek bidinihim, melek terhadap agama. Al ilmu alladhi yu'arrifuhum bi rabbihim, ilmu yang mengenalkan, dengan ilmu itu mengenalkan manusia terhadap Rabbnya, wa ma'budahu, dan mengenalkan kepada penyembahnya. Ilmu alladhi yahdihi ila siratihil mustaqim, ilmu yang mengantarkan dia menuju jalan yang lurus. Itu ilmu yang bermanfaat. Tatkala Bapak Ibu mengajarkan ilmu itu, dan kemudian Bapak Ibu di alam kubur, subhanallah, orangnya pada di alam kubur, umurnya udah selesai, tapi masih ada Pak, amal yang mengalir. Ketika anak didiknya itu masih melaksanakan ilmu yang gurunya ajarkan, maka betapa indahnya Bapak Ibu seorang murabi, seorang dai, seorang ustadz, seorang guru Bapak Ibu. Bu, maka jadilah guru. Sebaik-baik Bapak Ibu guru. Satu, dia punya ilmu yang terus mengalir pahalanya. Orangnya Pak udah di alam kubur, tapi pahala setiap hari datang Bapak Ibu. Yang kedua adalah kata Rasulullah, au ajra nahran, atau mengalirkan air sungai. Pak, jadi Bapak kalau lihat air sungai itu mampet Pak, sehingga otomatis gak lancar, pengairan ke sawahnya putus, pengairan ke kebun-kebun putus Bapak Ibu, gak usah nunggu ulu-ulu Pak. Kalau antum bisa, bismillah. Masa gitu aja nunggu ulu-ulu Pak? Kalau antum bisa, kenapa tidak? Yang menyumbat sampah-sampahnya antum ambili. Akhirnya Pak, yang tadinya sungainya berhenti, sungainya kembali berjalan sehingga mengairi sawah-sawah mereka, ladang mereka Pak. Maka selama airnya mengalir, selama itu Bapak Ibu, pahala pun nyampe kepada yang menyebabkan air itu mengalir. Ajrun nahran, mengalirkan air sungai. Ya Allah Bapak Ibu, luar biasa Pak. Bu, kemudian yang berikutnya adalah au hafar bi'ran, yaitu orang yang menggali sumur. Pak, artinya dia memberikan air Bapak-bapak. Pak, termasuk Bapak-bapak, kalau ada orang-orang yang tidak mampu Pak mau bikin sumur, antum bikinkan sumur. Pak, atau mungkin daerah tertentu Bapak, daerah tertentu yang sumber airnya susah Pak, ngambil airnya harus berjalan jauh. Kenapa Bapak, mereka miskin tidak bisa bikin? Antum punya uang, bismillah, bareng-bareng bangun ledeng di sana, bangun tempat air di sana Pak. Ya Allah Pak, itu selama airnya masih dipakai buat masak, buat kambingnya, buat ternaknya, buat dia, selama itu pahala mengalir Pak. Pak, ingat Utsman bin Affan luar biasa Pak ya, mereka sampai wakaf yang namanya sungai, dia beli sungai untuk itu, beli sumur Pak untuk itu. Pak, bismillah Bapak ya, kalau nanti ada dengar di sebuah daerah airnya susah, mau bikin sumur gak ada uang, antum bareng-bareng Pak yuran. Ini ada waktu ya Pak ya, insyaallah. Pak, insyaallah Bapak Ibu itu dulu, nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang Bapak-bapak tentang 7 amalan yang mengalir dan diteruskan dengan ayat ke-6 Pak. Pak, saya ulang lagi Bapak-bapak. Jadi ma qaddamat wa akharat,
tafsiran yang ketiga adalah ma qaddamat, yang diperbuat di dunia, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Sedangkan wa ma akharat adalah amal yang diakhirkan. Artinya orangnya sudah meninggal dunia tetapi dia masih mendapatkan pahala. Dan ini Bapak Ibu tidak berlaku buat amal soleh saja, termasuk Pak yang mengajarkan keburukan, mengajarkan korupsi, mengajarkan maling, termasuk ngapunten Bapak Ibu ya. Orang-orang yang mengirimkan gambar-gambar porno, dikirimkan ke teman-temannya, dan teman-teman Bapak Ibu melihat gambar porno itu kemudian dia berbuat maksiat dengannya, maka yang maksiat tidak cuma yang melihat, bahkan yang mengirimkan gambar pun mendapatkan terus. Kalaupun orangnya pas sudah di alam kubur, setiap kali orang melihat kiriman dia berupa gambar-gambar porno pada dia bermaksiat dengannya, selama itu pula Pak dia di kuburan mendapatkan dosa terus Pak. Ustaz gimana tobatnya? Tobatnya tidak cuma istighfar Pak, tapi minta pada orang yang dulu dia share, dia kirimkan gambar-gambar porno, minta untuk dihapus. Karena kalau enggak Bapak Ibu, ini bahaya lagi kalau kemudian teman-temannya dikasihkan orang lain lagi, kasihan orang lain lagi Pak. Itu nanti akan berlipat-lipat dosanya Pak. Bapak Ibu itu saja, insya Allah akan diteruskan lagi Bapak Ibu untuk minggu depan, yaitu ayat yang ke-6 insya Allah. Pak saya kira itu, semoga Bapak-Bapak kita punya amalan ma'akharat, yaitu amalan yang ketika kita nanti wafat pahalanya terus, diantaranya adalah amal jariah atau sedekah jariah, bangun masjid dan sebagainya Pak. Itu saja. Walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan nanti ujian subuh yang disampaikan oleh beliau bahwa haji sudah terus terjadi. Semoga yang telah disampaikan menambah keimanan kita dan kita bisa mengamalkan ilmunya. Sebelum masalah kita tutup, terlebih dahulu laporan khas amalan hadis. Saldo pada khas hadiah lalu berjumlah 14.086